Iya, shalom para pemirsa Debbie Basir TV di mana saja berada. Berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini masih dalam pesan Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, yang masih kita lihat di depan mata kita, yaitu virus corona. Saudara, banyak orang yang bertanya sampai kapan ini akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan masih perkiraan bahwa virus ini akan memuncak pada 3 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan beberapa ahli telah berkata yang dikhawatirkan adalah bukan soal virusnya saja, tetapi setelah ini apa yang akan terjadi. Kita tahu bersama di depan mata krisis ekonomi dunia karena melihat perkembangan dolar yang sudah begitu luar biasa. Saudara, banyak orang yang tidak siap untuk menerima berita tentang kebenaran. Banyak orang yang berkata, nggak usahlah memberitakan yang menakutkan. Ngapain kita harus membuka mata kita, dan tidak ada pilihan lain selain kita mendengar apa yang harus kita dengar. Hari-hari ini saya juga menerima banyak telepon orang-orang yang berkata, "Ibu, saya ketakutan, Ibu. Ya, saya takut kematian. Bagaimana nanti kalau mati? Bagaimana nanti kalau setelah ini?" Saudara, tidak ada yang bisa menjamin, ya. Bahkan ketika kita bersembunyi di rumah pun, apakah ada yang bisa menjamin virus itu tidak akan mendatangi kita? Hari ini mari kita persiapkan iman kita. Mari kita melihat di depan mata apa yang sedang terjadi. Saudara, firman Tuhan berkata, hari ini kita sama-sama pengen baca dan kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan terambil dari Wahyu 14. Ini yang saya dapatkan beberapa malam yang lalu. Wahyu 14, di sana dikatakan pemberitahuan tentang penghakiman, ya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Yesus berkata, sebelum kedatangannya kali yang kedua akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi. Tapi Yesus berkata, itu belum kesudahannya. Kesudahannya itu baru akan tiba setelah apa, kata Yesus? Setelah Injil kerajaan ini diberitakan. Setelah Injil kerajaan ini diberitakan kepada segala makhluk. Wahyu 14 ini dikatakan di sana begini, surah ayat yang ke-6. "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, yang untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum." Saudara, saya percaya hari-hari ini Injil itu terus diberitakan. Dengan adanya sosial media, orang semua mendengarkan Injil. Orang semua mulai mendengarkan kabar baik. Yesus berkata, tanda kedatangannya kali yang kedua adalah apa? Sampai Injil ini diberitakan kepada segala makhluk, barulah tiba kesudahannya segala sesuatu itu. Nah, di sana dikatakan ayat yang ke-7 juga berkata, "Dan ia berseru," malaikat itu berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Ada banyak orang, saudara, yang menganggap ini adalah peristiwa yang biasa. Tapi saya percaya kita ini sedang memasuki masa-masa penghakiman. Artinya apa, saudara? Iman kita sedang diuji hari-hari ini, ya. Orang-orang ketakutan bertanya kepada saya, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, Ibu, hari-hari ini adalah kesempatan kita membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Iman percaya kita kepada Tuhan. Di situ dikatakan malaikat itu memberitakan Injil, ya. Dia memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya, kepada segala bangsa, kaum dan bahasa. Dan ia berseru, "Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya." Saudara, tidak ada lain yang bisa kita lakukan hari-hari ini selain mari kita bertobat dan hidup takut akan Tuhan. Kita melihat penghakiman sedang dimulai. Kalau dulu, saudara, orang takut karena penyakit kanker. Dulu orang takut karena penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit jantung. Tetapi dengan virus corona ini kita melihat, dalam waktu singkat, saya melihat video bagaimana seorang yang paru-parunya itu kena dengan virus ini. Hanya dalam waktu beberapa hari, virus itu menginfeksi seluruh paru-parunya, sampai orang itu bisa terjadi sesak nafas dan berhenti bernafas. Bahkan beberapa waktu lalu ada seorang dokter yang meninggal. Anaknya bercerita, dia sempat telepon anaknya, seorang dokter THT, ya. Dia bilang kepada anaknya, "Papa sesak nih."
Baru ngomong Papa sesek, setelah itu hanya beberapa waktu langsung meninggal, saudara. Ya, dan kita melihat, saudara, hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa yang semua orang ketakutan. Tapi saya harus menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa? Ini adalah waktunya. Saya tidak mau berdiam diri. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan bilang, beritakan Injil, beritakan kabar baik, serukan tentang pertobatan supaya orang-orang hidup takut akan Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi sekarang. Beberapa waktu yang lalu bahkan ada seorang yang menelpon saya. Dia bilang dia punya uang banyak, saudara. Dulu kalau terjadi kerusuhan atau terjadi sesuatu, langsung cepat pesan tiket, lari ke luar negeri untuk mencari tempat aman. Kemarin dia menelpon saya. Dia bilang sama saya gini, ibu, kemana kita akan lari? Rasanya tidak ada tempat aman lagi di ujung dunia manapun, tidak ada tempat aman. Saya bilang kepada dia, iya bu, di sini baru kita menyadari dan kita tahu bahwa uang tidak lagi bisa berbicara. Ketika manusia membutuhkan rasa aman, ketika manusia membutuhkan tenang, di mana kita harus lari? Saya hanya bilang, larilah di kaki Tuhan. Berlututlah di kaki Tuhan dan memuliakan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau hidup takut akan Engkau. Sangat mengerikan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Roh ketakutan yang mencekam begitu banyak orang, ya. Ketakutan akan kehancuran ekonomi, ketakutan akan kehidupan, bahkan ketakutan akan kematian. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, makanya saya juga berkata kepada beberapa orang yang menelpon saya, mereka dihinggapi oleh ketakutan. Saya bilang, mereka bertanya, bu, apakah ibu juga takut sebagai hamba Tuhan? Saya juga sering kali ada was-was dan ada cemas, memikirkan apa yang sedang terjadi ini, Tuhan. Apa yang sedang terjadi dan bagaimana ke depan. Tetapi saudara, Tuhan itu memberikan saya satu hikmat. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat takut karena mendengar ada beberapa hamba Tuhan yang juga meninggal karena terkena serangan virus corona ini. Saya sempat takut dan bertanya, Tuhan, ada apa yang terjadi? Tapi saudara, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Ya, Roh Kudus berbicara di hati saya, bersukacitalah. Bersukacitalah, hari-hari ini yang harus kamu lakukan hanya bersukacita. Jangan kehilangan sukacitamu, apapun yang ada di depanmu, tetaplah bersukacita, muliakanlah Tuhan. Lalu saya mulai menyanyikan pujian di dalam hati saya. Lalu saya mulai bernyanyi memuji Tuhan. Ya, hari-hari ini saudara, kita belanja ke supermarket, kita kemana-mana lihat orang ketakutan. Mau buka pintu kita takut kena virus. Mau pegang keranjang dorongan untuk belanja kita takut kena virus. Mau ngomong dengan orang kita takut, seolah-olah di sekeliling kita itu ada virus yang sangat begitu menghantui kita. Dan saya mau tanya, kemana kita bisa bersembunyi? Apakah dengan kita diam di rumah akan menjadi jaminan virus itu tidak akan menimpa kita? Saudara, mari kita buka mata kita. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya akan sebuah pujian. Ya, Roh Kudus berbicara di hati saya, virus itu tidak terlihat, tapi bisa membuat semua manusia ketakutan begitu hebat. Tuhan bilang, aku juga Allah yang tidak terlihat. Tapi kenapa tidak ada manusia yang mau hidup takut akan Tuhan dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat? Lalu Tuhan memberikan saya, apa yang harus kamu lakukan hari-hari ini supaya kamu bebas dari ketakutan? Muliakanlah Tuhan, bernyanyilah, pujilah Tuhan, jangan terintimidasi dan ketakutan. Lalu saya ingat sebuah pujian lama, saudara. Ya, dan itu cukup membangkitkan iman saya. Saya mulai nyanyi ketika di dapur, ketika ada di rumah, ketika saya mulai dilanda roh kekhawatiran, saya mulai nyanyi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Saudara, jangan biarkan iblis terus menghantui kita dengan ketakutan. Ingat,
Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Malaikat itu, dia turun membawa Injil. Dia memberitakan kabar baik itu. Kita sudah punya Injil dalam hidup kita. Kita sudah mendengarkan firman kabar baik itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kematian. Hari ini saudara yang sedang menyaksikan tayangan saya ini, bangkit saudara dan mulai berkata, bukan virus yang ada di sekelilingku, tapi Kristus Tuhan yang ada di sekelilingku. Ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat yang menyertai kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, itu berarti tugas kita belum selesai. Ya, ada seorang ibu yang bertanya, "Ibu, kalau saya mati tiba-tiba bagaimana, Bu? Kalau misalnya saya terkena virus ini?" Saya bilang, haleluya, Bu, kematian itu sebuah keuntungan dalam Kristus. Tapi kalau hari ini ibu masih ada, saya bilang, ibu hiduplah bagi kepentingan kerajaan sorga. Saudara, ayat yang berikutnya, ya, saya pengen kita baca saudara. Kalau kita lanjutkan, di sana dikatakan ayat yang ke-7 ya. Bisa dibilang, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudara, banyak orang memprediksi bahwa ini hanya prediksi manusia. Di balik semua yang terjadi ini ada konspirasi bangsa-bangsa yang kuat yang coba menjatuhkan perekonomian semua negara. Dan setelah itu ada banyak yang berkata maka akan antikris akan muncul dan lain sebagainya. Itu baru prediksi dan kita tidak tahu kebenarannya. Tapi menurut saya, mari kita bersiap-siap saudara. Mumpung belum terlambat, mari kita mempersiapkan hidup, ya. Alkitab berkata, nanti kemudian akan terjadi, semua orang akan dipasang tanda, yaitu microchip 6666. Mungkin belum sekarang, tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Tapi mari kita mempersiapkan diri, sebab Alkitab berkata, antikris akan memaksa semua orang memakai tanda itu. Besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, harus memakai tanda itu. Dan siapa yang tidak pakai tanda itu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Bukankah kita telah melihat hari-hari ini saudara, orang sekarang di beberapa negara sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Bahkan beberapa koran di waktu yang lalu saya baca, orang-orang yang perekonomiannya di bawah rata-rata sudah banyak yang mengalami kekurangan makanan dan mulai sekarat. Ini akan terjadi. Ya, mari kita bersiap-siap. Yang terpenting yang akan saya bacakan lagi saudara adalah ayat yang ke-11. Ya, di sana dikatakan ayat yang ke-11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang paling penting di sini ayat 12 berkata, yang paling penting, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang bertanya, ibu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ini keadaan begini di depan mata, dan ini bukan main-main, saudara. Mari kita buka mata kita lebar-lebar. Ini bukan perkara main-main, ini bukan sepele. Ini sesuatu yang serius untuk kita mulai berbenah diri, berbalik dari dosa-dosa kita, bertobat dan tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Kalau hari ini saudara menyaksikan ini, mungkin Anda seorang kepala rumah tangga, Anda seorang suami atau seorang istri atau seorang anak, saya hanya mau mengingatkan. Ya, saya percaya ini Tuhan taruh di hati saya kuat untuk mengingatkan seluruh jemaat dan orang percaya kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada jalan-jalan yang jahat. Saudara, ayat yang orang bertanya, apa yang harus kami lakukan, Bu, dengan semua yang terjadi ini? Ayat 12 berkata begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Apa yang harus kita lakukan hari ini? Ayat ini berkata adalah yang penting di sini ialah ketekunan. Ketekunan siapa? Orang-orang kudus, saudara dan saya, kita yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya di akhir zaman. Yang terpenting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apapun yang akan terjadi, orang memprediksi nanti akan antikris muncul, akan apa muncul, biarlah orang memprediksi. Bagian kita, saya pengen kita ambil dari firman ini, ayat 12 berkata, di balik semua kekacauan yang terjadi ini, saudara, mari kita membuka mata kita dan kita menuruti Alkitab bilang yang terpenting adalah ketekunan kita, saudara dan saya. Mari tekun cari Tuhan, mari tekun beribadah. Hari-hari ini kita melihat gereja, kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, ya, karena ada larangan untuk kita beribadah. Semua orang dilarang datang berkumpul-kumpul di rumah ibadah agama apapun juga. Tapi mari kita pakai kesempatan ini, saudara. Saya mau mengingatkan kepada kita, mari rubah paradigma kita yang berpikir bahwa Tuhan hanya ada di gedung gereja. Tuhan ada di mana saja ketika engkau mencari Dia sungguh-sungguh. Tuhan hadir di kamarmu, Tuhan hadir di rumahmu. Dan inilah kesempatan kita semua. Pakailah waktu-waktu ini untuk kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, untuk kita mau berseru kepada Tuhan. Sesuatu yang serius sedang terjadi. Kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Mari saudara, ini saatnya engkau dan keluargamu bangun mesbah doa dalam keluargamu. Rendahkan diri saudara dengan suami, dengan anak, bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Dan berkata, Tuhan, kami mau mencari Engkau. Kami mau mengalami keluputan. Mari kita mulai membangun mesbah doa di rumah-rumah kita supaya kita mengalami keluputan. Keluputan dari hal apa? Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang WA ke saya dan berkata, Ibu, kami lagi dalam ketakutan. Kenapa? Pendeta kami meninggal kena virus corona. Beberapa orang, om saya meninggal Bu karena virus ini. Padahal om saya itu pendeta Ibu. Dan memang seperti yang kita tahu, ada beberapa hamba Tuhan yang memang meninggal akibat virus ini. Lalu ada seorang jemaat yang bertanya kepada saya, Bu, apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Kenapa Mazmur 91 tidak terjadi atas hidup mereka? Saudara, saya pengen kita semua membuka mata rohani kita. Hari-hari ini kenapa ada banyak orang menerima pengajaran yang salah. Makanya kenapa saya berkata, itu ayat Mazmur 91 bukan sekedar mantra. Dan saudara, kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada banyak yang berkata, Bu, apakah om saya, apakah pendeta saya yang meninggal karena corona itu tidak dalam perlindungan Tuhan? Saudara, mari kita mulai berpikir bahwa kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Entah dengan cara apapun, mungkin karena virus corona, ya itu hanya caranya. Tapi kenapa mereka meninggal karena virus ini? Karena memang sudah selesai tugas mereka di dunia ini. Jangan menghakimi. Ya, ada sebagian pendeta yang berkata orang yang kena virus itu orang yang berarti dimurkai Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Jangan mengambil hak Tuhan untuk menghakimi. Tidak ada jaminan kita bersembunyi di rumah dan kita tidak akan ditimpa oleh virus ini. Bagian kita hari ini, kenapa saya selalu berkata saya tidak akan memberikan yang muluk-muluk. Oh, orang Kristen pasti tidak akan kena, pasti dijamin dengan Mazmur 91. Saudara, mari kita mulai percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ayat yang terakhir berkata begini, saudara. Ayat yang ke-13 bisa dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Loh, ini ayatnya yang berkata loh. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Ayat ini berkata, sebelum datang masa kesusahan besar itu, sebelum datang masa penganiayaan besar itu, sebelum datang masa antikris itu, Tuhan berkata di sini, berbahagialah orang-orang yang mati sejak saat ini, yang mati di dalam Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti, saudara. Ya, itu hanya tinggal caranya. Kematian adalah bukan sebuah kebinasaan bagi mereka yang ada dalam Kristus. Mari kita mulai mempersiapkan diri kita hari-hari ini untuk apa? Ya, kemarin ada seorang ibu yang menelpon saya, dia berkata gini, Bu, ternyata
Kita baru tahu sekarang ya, selama ini kita sibuk mempersiapkan hari tua. Ya, supaya kita berbahagia di hari tua, kita mengatur tabungan kita sekian, deposit kita sekian. Ternyata Bu, dengan adanya virus ini Bu, saya melihat tidak ada waktu lagi kita berpikir mempersiapkan hari tua. Tetapi apa yang depan kita? Mempersiapkan menuju kepada kematian. Kematian, saudara. Ya, saya bahkan berkata kepada suami saya, kalau ada di antara kami yang mungkin Tuhan akan izinkan atau apa yang akan terjadi, kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu semua indah, bahwa apa yang Tuhan kerjakan kita tidak perlu takut. Di sini Alkitab berkata yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus yang tetap mencari Tuhan, yang tetap berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Itu bagian kita. Soal mati atau hidup itu urusan Tuhan. Bahkan kita dengar hari-hari ini dikatakan di sana bahwa apa? Sungguh kata Roh, berbahagialah mereka yang mati sejak sekarang ini di dalam Tuhan, karena mereka tidak lagi mengalami masa aniaya besar itu. Saudara, mari kita mempersiapkan hidup. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah mempersiapkan diri, bukan untuk hari tua lagi, tetapi kematian yang berada depan mata kita. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Mari kita bertobat, tinggalkan semua dosa yang tidak berkenan, buang semua hal itu, dan kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan, Engkau yang Maha Kudus, persiapkan setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi umat yang layak, untuk kami siap Tuhan, untuk bersama-sama mengalami pengangkatan di dalam Engkau ketika hari itu tiba. Saya ingin mengajak saudara semua kita sama-sama berdoa. Mari kita angkat sebuah pujian dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang melihat tayangan ini bukan secara kebetulan. Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dan menyambut akhir zaman di depan mata kita. Tidak ada kata terlambat. Firman-Nya berkata, jika hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Tuhan terus berbicara. Tuhan terus berbicara. Bahkan Tuhan menaruh firman ini di hati saya untuk menyerukan tentang pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah, sebab waktunya sudah singkat. Mari saudara, kita mau buka hati hari ini. Kalau engkau yang selama ini sudah jauh dari Tuhan, dan mungkin engkau dalam hubungan keluargamu juga sudah tidak harmonis, biar malam ini kita semua mau kembali kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan kita dari semua bencana besar yang ada depan kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari semua yang terjadi ini. Bahkan kita mau berkata hari-hari ini, Tuhan, persiapkan kami Bapa. Kalaupun kematian itu di depan kami, biar itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Mau atau tidak, suka atau tidak, siap atau tidak, ketika kematian itu datang, maka kami tidak ada waktu. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Itu artinya Tuhan beri waktu kami untuk bertobat. Hamba berdoa Bapa, mari saudara engkau angkat tanganmu. Tuhan, semua mereka yang mengangkat tangan hari ini, mereka datang dalam penyerahan diri. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bisa datang menyerahkan hidup kami. Yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus yang mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Bawa kami dalam kekudusan dan perkenanan-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala dosa. Tuhan pegang tangan kami. Bahkan kami tidak ingin ada satu orang pun dari keluarga kami yang tertinggal. Selamat kami suami, istri Tuhan, anak-anak, tidak ada yang tertinggal. Bawa kami dalam pertobatan. Hamba berdoa buat siap mereka yang mendengar Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami kembali kepada hati-Mu. Kami mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan.
Kami tidak takut, tetapi kami mau bersuka cita, karena kami adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Terima kasih Bapa, persiapkan kami, kuduskan kami, darah-Mu tutup bungkus kami. Kami aman di dalam Engkau. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih buat hidup kekal yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak perlu takutkan apa-apa lagi, karena ada jaminan hidup kekal bagi kami yang mau sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dosa kami diampuni oleh Tuhan, dan malam ini Engkau berikan kami kekuatan untuk terus berjuang di tengah kesulitan hidup ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh pemerintah yang ada untuk terus bekerja Tuhan. Berkati tim medis Tuhan. Bahkan ada banyak yang sudah berguguran, Kau berikan kekuatan bagi setiap keluarga yang sudah ditinggalkan. Buka mata kami hari-hari ini melihat semua yang terjadi, bahwa Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menyampaikan pesan-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu untuk menyuarakan kebenaran hari-hari ini. Bukan hanya berita-berita yang coba menenangkan umat-Mu, tetapi sungguh-sungguh kami mau mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diselamatkan dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.